penting keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Tapi saya berharap kalau boleh jangan dulu mendaftar. Memang pasar itu angka 5 juta, tapi kalau boleh belum ada yang tertarik untuk mewasiatkan 45 juta bagi yang keluarganya untuk ahli waris. Soalnya yang mau? Tidak ada. Ada. Semua mau. Padiri. BPD di kecamatan-kecamatan rupanya yang paling luar biasa itu kita sudah menghitung itu mudah-mudahan di tahun-tahun depan, dan tahun depan itu walaupun saya anggaran untuk usahakan ini bisa masuklah untuk BPD yang BKAD. Tanpa kerjasama, pemahaman, persepsi yang sama, mustahil ini bisa terlaksana. Juga kehadiran PMD, Dinas PMD yang selalu memberikan arahan-arahan bagi penyelenggaraan kegiatan seperti ini. Juga kehadiran kapasitas dari seluruh anggota BPD, ketua BPD dalam pelaksanaan tugas pembangunan desa, sambil mohon petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sistem pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, sama-sama dihasilkan, kalau tadi dihasilkan oleh undang-undang yang sama. Selanjutnya juga pilihan rakyat, kepala desa pilihan rakyat, BPD pilihan rakyat juga sebagai perwakilan. Oleh sebab itu ini harus dipahami bahwa kedua-duanya tidak bisa saling menjatuhkan. Kepala desa tidak bisa menjatuhkan BPD. Apalagi kemarin sempat saya dengar ada kepala desa yang usir-usir anggota BPD. Saya monitor di desa kasih pemerintahan Pak Bian. Saya monitori dan evaluasi laporan buku administrasi BPD yang hadir pada saat itu kurang lebih hanya 6 desa. Ya, Ibu ya. Itu pun administrasinya kurang lengkap. Ya. Saya khawatir kemudian ketika pada SAPIP di Kabupaten Gorontalo Utara, ketika pemberian tunjangan Bapak Ibu menjadi hak kewajiban, ini syaratnya adalah buku administrasi. Itu namanya buku-bukunya. Ya, setelah dituangkan di dalamnya, lalu kemudian dikelola melalui musyawarah atau rapat internal BPD dulu, ya. Rapat internal BPD. Ketika ini dianggap ini penting, maka kemudian barulah mengangkat ke yang namanya musyawarah desa. Cocok, harus dikuasai nih Pak. Karena ketika ini dibuatkan, maka ada forum namanya musyawarah pembentukan panitia pilkades. Dan panitia pembentukan panitia pilkades itu di SK-kan oleh BPD. Mengajukan rancangan APBD tahun 2024. Gitu. Ketika dia menjawab lisannya, jangan dulu ditegak. Lex superiori derogat lex superior. Next, ya. Kita masuk pada teknik penyusunannya. Des dibentuk itu dari rancangan hingga menjadi perdes sah itu kira-kira paling kurang berapa kali BPD rapat? Berapa kali?
paling kurang 4 kali. Ya, setidak-tidaknya ada 4 kali rapat. Bahwa peraturan desa itu harus berdasarkan persetujuan oleh siapa? BPD dengan, kalau seandainya kepala desa membuat peraturan desa tidak berdasarkan. Bisa ya? Bisa. Bisa ya? Nanti kalau misalnya butuh, saya kira ada teman-teman pemateri, ya teman-teman panitia bisa diambil materinya untuk dibaca-bacakan. Ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Kepala Desa Kota J, yang saya hormati Sekretaris Desa, perangkat desa, Ketua LPM dan anggota, tokoh masyarakat, para undangan, wakil ketua serta para anggota BPD yang hadir pada siang hari ini. Hadirin peserta musyawarah yang terhormat, mengawali pelaksanaan musyawarah pada hari ini, perkenankanlah saya mengajak kepada kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan yang dianugerahkannya kepada kita sekalian sehingga dapat hadir di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Serangkaian dengan acara musyawarah desa, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan desa tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023. Dalam sejumlah 5 anggota BPD serta undangan peserta musyawarah sejumlah 40, dan berdasarkan daftar hadir yang kami terima dari pihak panitia bahwa telah hadir dalam dan menandatangani daftar hadir sejumlah 41 peserta. Musyawarah desa, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan desa tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023 dibuka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. 5 kali. Terhormat pimpinan sidang saya serahkan kepada wakil BPD. Silakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan sidang saya serahkan kepada wakil BPD. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang saya ambil alih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang saya terima. Samping sebagai pemenuhan tugas dan tanggung jawab lembaga BPD, maka dalam upaya untuk saling berbagi peran dalam menganalisis kondisi kinerja pemerintahan desa yang telah dilakukan dan berjalan guna mendorong semangat objektivitas untuk saling melengkapi berbagai kekurangan yang menjadi kebutuhan masyarakat di desa. Bismillahirrahmanirrahim. Palu sidang saya serahkan Ibu pimpinan sidang. Pimpinan sidang saya serahkan kepada sekretaris atau pimpinan sidang selanjutnya. Ingat itu, ya. Lalu kemudian pengucapan ini, pembacaan ini diusahakan kayak orang membaca proklamasi, ya. Proklamasi, ya. Jangan kayak tadi. Itu cuma sama dengan membaca itu, nanti mengantuk orang, ya. Ini harus diperhatikan, harus tegas, tugas. Itu tadi yang dimaksud intonasi, ya, harus tegas, ya. Coba dipraktikkan Bu untuk pimpinan sidang, diserahkan kepada pimpinan sidang selanjutnya. dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan sidang saya serahkan ke pimpinan sidang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Palu sidang saya terima. Kemajuan bagi desa Kota Jin di tahun-tahun berikutnya. Ya,
Hadirin musyawarah yang terhormat, demikian pengantar singkat kami. Selanjutnya kita akan dengarkan penyampaian nota pengantar rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023. Ya, itu memori Bu ya. Memori. Sekarang cara menutup sidang atau musyawarah ya. Ya, dikembalikan ke pimpinan. Ya, Pak Ketua ya. Lalu Pak Ketua yang menutup ya. Ya, nanti penutupnya nanti dibaca ini. Ya, penutupnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, palu sidang saya serahkan pada pimpinan sebelumnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, palu sidang saya terima. Dalam mengakhiri musyawarah pada hari ini, atas nama pimpinan dan seluruh anggota BPD sekali lagi menyampaikan terima kasih yang tulus dan mendalam serta penghargaan yang tulus kepada Bapak Kepala Desa beserta aparat serta hadirin yang telah menghadiri musyawarah desa ini dengan dukungan terhadap pembahasan rancangan peraturan desa atau Ranperdes tentang APBD tahun anggaran 2023 dari awal sampai dengan disetujui Ranperdes pada hari ini. Ucapan terima kasih yang sama kami sampaikan kepada tokoh masyarakat, LPM, serta semua pihak yang telah banyak membantu suksesnya proses pembahasan ini, utamanya segenap anggota BPD yang terhormat yang tidak mengenal lelah menggeluti agenda pembahasan hingga ditetapkannya persetujuan BPD terhadap ditetapkannya rancangan peraturan desa tentang APBD tahun anggaran 2023, menyampaikan ucapan terima kasih iringi permohonan maaf bila ada dalam tahapan-tahapan pembahasan terdapat kekeliruan dan kealpaan. Akhirnya sambil memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, musyawarah desa pembahasan dan penetapan rancangan peraturan desa tentang rancangan APBD tahun anggaran 2023 kami nyatakan ditutup dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa dan dengan tidak melupakan atau mengabaikan apa yang menjadi tugas pokok Bapak Ibu sebagai BPD, dan ada materi yang tidak lanjut itu nanti bisa dikopi juga kepada teman-teman panitia, baik materinya Pak Umar, materi saya, dan sebentar ini sudah ada Pak Ronald pemateri selanjutnya. Ya. Makasih. Ya. Bisa Pak. Ya. Diatur di dalam seminar ini. Nanti doa didahului untuk menambah hikmahnya dalam musyawarah. Dinas PMD, para anggota BPD, ketua dan sekretaris. Pak, sebetulnya saya tidak ingin bertanya, cuma beberapa hari yang lalu saya sedang mengalami kegelisahan. Ya, karena ada satu informasi yang saya terima yang sumbernya belum bisa dipastikan kebenarannya, tetapi membuat pikiran saya terganggu. Sehingga pada kesempatan momen ini saya ingin bertanya. Begini, di 2022 itu bahwa di Gorontalo Utara itu terjadi staf BPD ya, Gorontalo hampir seluruh itu istirahat sedang-sedangnya ada bahkan dipertanyakan oleh pemerintah desa dengan dipikirkan caranya bagaimana bisa bertahan. Nah, terkait dengan persoalan itu saya sempat membaca, kalau tadi dibahas dari peraturan atas sampai bawah sampai perdesnya yang tujuannya adalah mengatur ya. Jadi ada salah satu peraturan daerah yang sempat saya baca terkait dengan persoalan pengangkatan aparat desa, perangkat desa. Begitu kira-kira. Ya, sehingga pengangkatan staf BPD itu berdasarkan rapat pleno BPD. Kami BPD di Kabupaten Gorontalo gitu.
dimusyawarahkan melalui rapat pleno BPD berdasarkan kriteria yang jelas dia sarjana, kualifikasi pendidikannya atau kemudian minimal S1. Diajukan kepada DPD minimal 2. Disepakati, dan inilah yang dimintai SK-nya kepada kepala desa. Kenapa SK kepala desa? Karena yang bersangkutan menerima honor dari APBD, sementara kepala desa sebagai pengguna anggaran di desa. Saya kira itu. Di penggerak PKK, kader posyandu, ada KPM, atau lembaga-lembaga bantu lingkungan kepala desa, ada kelompok wilayah. LKD ini yang diundang oleh atau oleh kepala desa. Orang spektrum sama, satu pemahaman ya. Jadi di desa itu ada 3 lembaga: pemerintah desa, BPD, LKD. Wakil ketua, sekretaris. Pertanyaan saya, lengkap itu? Ini lengkap semua anggota BPD? Desa mana yang tidak lengkap? Nanti dicontoh depan lagi. Desa mana yang tidak lengkap? Desa Kota Jintara. Maksudnya lengkapnya aktif ya, bukan yang tidak hadir. Bukan dia tidak lengkap di sini mas. Semua. Iya. Saya pertanyaan saya lengkap ya, bukan lengkap di kehadiran. Nah, bukan lengkap ya. Pertanyaan dari itu adalah aktif semua tidak. Betul. Betul. Sekira 15 dibahas langsung di rapat itu. Padahal sebenarnya di PK nomor 1 itu 4 kali paripurna. Menyampaikan nota pengantar oleh kepala desa, setelah itu BPD membuat rapat internal. Bidang-bidangnya mengkaji. Kan APBD ini kan ada, kalau APBD kan ada 5 bidang. APBD 5 bidang ya, NKP 4 bidang. Ada namanya bidang mitigasi bencana ya, penanggulangan bencana. Ini bidang-bidang ini akan masih misalkan dia APBD soal penyelenggaraan pemerintah desa dan bidang ini yang membahas itu di rapat internal dulu sebelum masuk di rapat dengan pemerintah desa. Orang bakal itu di internal. Kadang saya melihat kalau ada yang terjadi pertengkaran antara BPD dengan BPD berarti orang tidak bikin rapat internal. Saya melihatnya begitu. Itu orang kaji dulu di rapat internal soal APBD. Hatinggola beserta tim pemateri dari TPPI, tim profesional pendamping baik dari kabupaten maupun tingkat kecamatan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya melalui pelaksanaan BIMTEK ini diharapkan bahwa sinergitas antara pemerintah desa, BPD ini bisa berjalan sesuai dengan mekanisme seperti yang sudah disampaikan tadi.